aku akan menjelaskan perubahan laporan keuangan dari Laundry Easy dan neraca saldo. Dan neraca saldo yang sudah dikasih oleh guru ekonomi. Yang pertama itu ada perkenalkan nama saya Kanian Gita dari 12 IPS 2. Yang pertama kita membuat laporan laba rugi. Itu pada Desember 2012. Nah, sebelum kita mulai diwajibkan untuk menulis judul ini untuk supaya tidak keliru. Oke, lanjut. Kita cari dulu pendapat. Nah, pendapatan. Karena pendapatan di sini pendapatan jasa itu di sini ada 24.915, maka kita nulis di sini adalah 24.915.000. Setelah mencari akun pendapatan, kita lanjut mencari akun beban. Di sini ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban penyusutan peralatan. Lalu dimasukkan ke sini, beban gaji semuanya dimasukin, beban-bebannya. Setelah itu baru dihitung. Kita susun di sini. Setelah semuanya dihitung, hasilnya adalah 15.344.000. Terus baru dikurang 24.915.000 yang tadi pendapatan jasa tadi dikurang dengan 15.344.000. Hasilnya 9.571.000. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Setelah tadi kita membuat laporan laba rugi, selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal ya. Yang seperti laporan laba rugi, judulnya harus tetap ditulis, yaitu kayak kita membuat laporan tentang Laundry Easy, jadi kita tetap harus tulis ya, Laundry Easy, laporan perubahan modal, dan tanggalnya, karena akhir periode jadi 31 Desember 2012. Seperti yang tadi di neraca. Oke, lanjut. Gimana sih cara membuat laporan perubahan modal? Yang pertama adalah laporan perubahan modal itu rumusnya modal ditambah laba dikurang price. Sekarang kita coba cari tahu nih, modal awalnya berapa sih? Nah, di sini aku udah tulis bahwa modal awal itu sekitar 17.112. Bener gak sih? Kita balik. Nih, modal awal adalah 17.112 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita tahu modal, kita melihat laba. Tadi laba sudah dihitung, hasilnya 9.571.000. Yang tadi baru kita hitung ya, 9.571.000. Oke, sesuai rumusnya, modal awal ditambah laba. Nah, berarti modal awal ditambah laba, hasilnya itu kan 17.112.000. 112.000 ditambah 9.571.000, maka hasilnya 26.683.000. Oke, selanjutnya belum sampai sini ya, karena masih dikurang price. Nah, kita cari tahu nih price. Nah, ternyata price-nya adalah 1.250.000. Nah, pas kenaikan modal yang tadi 26.683.000 dikurang price 1.250.000, hasilnya adalah 25.433.000. Selanjutnya kita akan bikin laporan neracanya. Seperti biasa, dari langkah-langkah tadi kita jangan lupa menuliskan judul, yaitu Laundry Easy, laporan neraca, dan periodenya. Oke, selanjutnya kita akan ke aktiva dulu. Di dalam laporan neraca kita harus menentukan aktiva dan pasifanya. Aktiva sini atau aset, yaitu isinya kas, peralatan, perlengkapan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Dan sedangkan pasifanya itu isi utang dan modal akhir. Oke, kita coba aktivanya. Kita masukin semua data-data yang ada di langkah sebelumnya, yaitu kas, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan. Nah, masukin kasnya 1.218.000, perlengkapannya 475.000, peralatannya 2.600.000, serta akumulasi penyusutannya peralatannya itu 2.400.000. Nah, kenapa akumulasi penyusutan peralatannya aku tanda kurungin? Dikarenakan akumulasi penyusutan peralatan nantinya akan dikurangi. Oke.
Jadi kalian tambah dulu antara kas perlengkapan dan peralatan. Setelah ditambah, kalian kurangi dengan 2.400.000 ini. Dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Hasilnya adalah 26.883.000. Nah, atau udah ketemu aktivanya, kita lanjut ke pasifa. Nah, di pasifa ini seperti yang aku bilang, kita mencari utang usaha, utang gaji, dan modal akhir. Oke, so kita masukin lagi ke langkah-langkah sebelumnya. Jadi yang langkah-langkah di neraca, data-datanya, utang usaha itu 1.365.000, utang gaji 85.000, serta modal akhir yang waktu itu yang kita hitung tadi itu sekitar 25.433.000. Oke, maka kalau aktiva itu ada yang kurang, pasifa ditambah semua antara utang gaji, utang usaha dengan modal akhir. Maka didapatnya itu adalah 26.883.000, yang dimana aktiva dan pasifa itu balance. Ini adalah langkah terakhir sebelum penutupan. Nah, setelah melakukan langkah-langkah tadi, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca, selanjutnya kita akan membuat laporan jurnal penutup. Seperti biasa, judulnya jangan lupa ditulis ya guys ya. Ada Laundry Easy, jurnal penutup dan Desember 2012. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel seperti ini, seperti yang kalian lihat ya. Yang pertama itu isinya adalah ikhtisar laba rugi, pendapatan jasa serta ikhtisar laba rugi. Itu yang harus kita tutup akunnya itu adalah akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, dan akun prive. Nah, dalam ikhtisar laba rugi itu tabelnya seperti dalam akun pendapatan isinya adalah pendapatan jasa serta ikhtisar laba rugi. Nah, cara masukin gimana sih? Nah, pertama kita tulis dulu nih pendapatan jasanya berapa, 24.915.000. Maka ikhtisar laba ruginya juga sama, 24.915.000. Nah, cara penulisan pendapatan jasa cara penulisan antara debit dan kredit itu agak menjorok ke arah belakang. Nah, contoh seperti ini ya guys ya, debit di atas, kreditnya di bawah gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penutupan akun beban. Itu pertama ikhtisar laba rugi pasti. Nah, kita tulis nih semua beban-beban yang tadi kita tulis, kita masukin ke sini semua. Dari beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, serta beban penyusutan peralatan. Oke, selanjutnya kita masukin nih tadi ikhtisar laba rugi yang tadi kita hitung ikhtisar laba rugi kita masukin ke sini. Oke, selanjutnya kita masukkan beban-bebannya. Dari beban gaji berapa, beban sewa berapa, beban iklan, beban dan lain-lainnya, ini semua beban dimasukin. Nah, setelah semua akun beban dimasukin, jangan lupa menulis judul ya, itu menutup akun beban. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menutup akun laba rugi. Yang pertama isinya adalah ikhtisar laba rugi, yang kedua adalah modal. Nah, maksudnya gimana sih? Yang kalau kita kan ikhtisar laba rugi itu hasilnya udah segini nih, 9.517.000. Nah, maka modalnya juga ikut 9.517.000. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pembentukan akun prive. Nah, di dalam prive itu ada akun modal dan akun prive. Nah, di akun modal itu 1.250.000, maka di prive juga sama, 1.250.000. Setelah semua ini semua yang kita hitung tadi, semua yang kita masukin tadi udah dihitung, ditambah-tambahin semua. Maka hasil dari debit adalah 51.080.000, serta di kredit pun sama, 51.080.000. Maka hasil dari jurnal penutup ini adalah balance, itu 51.080.000. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.